Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Boleh berikan sapa ke kanan kiri yang katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam seminggu ini. Segala musim kehidupan kami Tuhan Yesus selalu ada, Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kami Bapa. Di pagi yang indah ini, kami sebagai satu tubuh Kristus, kami mau menyatukan hati kami, bergandengan tangan bersama-sama untuk mendeklarasikan iman kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang siap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan iman kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari sama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau bersatu hati bergandengan tangan bersama-sama.
Kita menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh kasih tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu, kita sebagai satu tubuh Kristus, kita mau memberkati banyak orang di sekeliling kita, amin. Amin. Karena kita telah ditebus, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersyukur bagi Dia. Sama-sama nyatakan, sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan.
kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersyukurlah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Engkau yang kami rindukan Tuhan. Jiwa kami haus akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami menaruh harapan kami, kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku percaya Tuhan, Kau sanggup melawat setiap kami, Yesus. Jiwa kami haus akan-Mu Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sekali lagi katakan satu-satunya, satu-satunya yang. Ini pengakuan kami Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Sebab Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Kau satu-satunya, oh satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Kau satu-satunya yang kami percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau sumber kedamaian. Satu-satunya ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Amin. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab kepadamu lah pengharapan kami, bahkan kepadamu lah di dalam tangan-Mu lah kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Allah masih memberikan kepada setiap kami anugerah, kesempatan, kehidupan. Untuk setiap kami boleh bekerja untuk memberi buah di dalam kehidupan kami. Hari ini berfirmanlah kepada setiap kami. Buatlah kami mengerti dan memahami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang di dalamnya kami memperoleh kekuatan. Yang di dalamnya kami memperoleh kebenaran. Yang di dalamnya kami memperoleh berkat daripada Tuhan. Sehingga perkenanan-Mu ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Allah. Kami mengucap syukur. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Yang siap untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Sebelum duduk Bapak Ibu boleh sapa kanan kirinya. Pastikan Bapak Ibu Saudara tahu namanya. Boleh? Jangan salaman doang ya. Tapi tahu namanya. Puji Tuhan.
Kalau udah boleh silakan duduk kembali. Wah ternyata selama ini duduk sebelahan gak tahu namanya. Puji Tuhan. Baru tahu nama sebelahnya? Puji Tuhan, oh udah tahu ya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 1 bulan ini sepanjang bulan Mei kita akan belajar tentang kuasa dan karunia Roh Kudus yang diberikan Allah kepada orang percaya. Nah saya akan mengajak setiap kita melihat dari makronya kemudian zoom jadi mikronya sampai kepada kita mengerti memahami apa itu yang disebut dengan tubuh Kristus ya. Dan di mana kita di dalam bagian tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus di dalam ilmu teologi ya disebut pneumatologi ya, artinya ilmu yang mempelajari tentang Roh Kudus. Apa yang dipelajari? Yang pertama adalah pribadi Allah itu sendiri, yaitu Allah Roh Kudus. Dan kemudian yang dipelajari adalah karya atau pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Dan kemudian yang berikutnya adalah bicara tentang karunia-karunia rohani. Nah dari minggu pertama, minggu kedua ya kita sudah belajar tentang kuasa dan karunia Roh Kudus. Kuasa dan karunia Roh Allah. Nah hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan tentang bagaimana kuasa dan karunia Allah itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Karena kuasa dan karunia Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Tujuannya yang pertama adalah untuk membangun diri kita sendiri. Pada saat kita pertama kali bertobat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita nggak bisa langsung langsung berubah total gitu ya. Tetapi ada proses di mana Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa bertumbuh, membangun diri kita sendiri sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kuasa dan karunia Roh Kudus juga diberikan kepada orang percaya untuk membangun jemaat atau yang disebut dengan tubuh Kristus. Bagaimana setiap kita yang telah menerima kuasa dan karunia Roh Allah ini bisa mengambil bagian dan berperan di dalam tubuh Kristus. Jadi hari ini kalau misalkan saudara datang gitu ya. Ini banyak nih ya. Kita datang dan setiap kita ternyata Tuhan telah memberikan kuasa, karunia untuk kita bisa berperan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat tubuh manusia ya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau boleh disebutin bagian-bagiannya, yang pertama kepala. Di dalam kepala ada apa? Ada alis, ada mata, ada hidung, mulut, telinga, ada rambut. Ini semua ada fungsinya, ada perannya. Ya, dan bayangkan kalau misalkan dalam satu bagian tubuh ini semuanya mata. Maka kita nggak bisa menyebut itu adalah tubuh. Itu semua kumpulan mata. Bayangkan kalau semua satu badan ini adalah tangan, maka kita juga nggak bisa bilang itu adalah tubuh. Tetapi itu adalah kumpulan tangan. Yang disebut tubuh adalah utuh yang terdiri dari berbagai anggota tubuh. Nah siapa sih yang disebut sebagai tubuh Kristus? Kita baca bersama-sama yuk Kolose 1 ayat 18, 3, 2, 1. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yang dimaksud dengan tubuh Kristus adalah jemaat. Siapa jemaat? Siapa jemaat? Kita. Saya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita semua adalah jemaat, kita semua adalah tubuh Kristus. Kemudian di Kolose 1 ayat 24 kembali Rasul Paulus menegaskan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, ini kata Rasul Paulus ya. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi yang dimaksud dengan tubuh Kristus dalam konteks karunia Roh Kudus adalah jemaat Tuhan, yang artinya kumpulan orang-orang percaya pada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Ini kita semua adalah
tubuh Kristus. Di sini semua sudah percaya sama Tuhan Yesus, amin. Maka kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Dalam terjemahan asli di Kolose 1 ayat 18 dan 24 tadi, kata jemaat menggunakan kata eklesia. Eklesia itu adalah setiap orang yang dipanggil dari kegelapan dan masuk kepada terang Tuhan yang ajaib, atau eklesia juga yang disebut sebagai gereja. Ya, gereja. Sebelum igreia, eklesia disebut sebagai jemaat atau gereja. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja bukan cuma soal gedung. Gereja bukan cuma soal organisasi rohani, ya, yang mengatur perkumpulan orang-orang percaya. Tetapi gereja adalah organisme, yang artinya apa? Bahwa gereja itu adalah tubuh rohani yang hidup. Sesuatu yang hidup pasti mengalami pertumbuhan. Jadi setiap kita akan mengalami pertumbuhan kalau kita masih disebut sebagai makhluk hidup. Jadi gereja atau tubuh Kristus atau jemaat mengalami pertumbuhan, baik itu pertumbuhan secara individu maupun pertumbuhan secara gereja. Dalam pengertian yang lain, gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya untuk mereka mengalami proses perubahan hidup dari petobat baru sampai menjadi seorang Kristen yang dewasa. Kenapa? Karena setiap umat Tuhan dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Jadi gereja ini tempat untuk kita bertumbuh. Gereja ini adalah tempat untuk setiap kita bisa melakukan peran kita. Gereja adalah tempat di mana kita bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi jemaat di Korintus ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Mereka itu dulunya bukan orang-orang yang percaya. Bahkan Rasul Paulus katakan mereka ini orang-orang kafir dan kemudian mereka bertobat dan menerima karunia roh. Kita akan baca lebih dalam lagi ya. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 dan selanjutnya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Nah, sampai sini, jadi Rasul Paulus mau menjelaskan begini. Sebelumnya orang-orang atau jemaat di Korintus ini bukanlah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Bahkan penyembahan berhala di situ dikatakan tanpa berpikir. Kenapa? Karena berhala begitu memikat hati mereka yang seolah-olah menjanjikan segala apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Bukankah manusia pada umumnya begitu? Kita menginginkan sesuatu, menginginkan kuasa yang lebih daripada kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, orang-orang di Korintus ini, mereka begitu gampang ditarik oleh berhala-berhala yang bisu, sehingga di dalam prakteknya ketika mereka udah percaya sama Tuhan Yesus, ternyata mereka melakukan praktek-praktek yang memang mereka pernah melakukan sebelum mereka percaya sama Tuhan. Makanya ketika karunia roh diberikan, amburadul. Dan di perikop inilah Rasul Paulus menertibkan, membuat peraturan. Bahkan gak cuma bikin peraturan, tetapi Rasul Paulus meletakkan dasar. Kenapa karunia roh diberikan? Dan karunia roh itu adalah karunia roh yang sejati yang diberikan kepada jemaat Tuhan. Saya akan lanjutkan dulu ya. Di dalam ayat berikutnya 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan.
Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang, dikatakan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan sendiri. Untuk kepentingan bersama. Jadi pada saat Allah memberikan karunia roh kepada setiap jemaat Tuhan, itu artinya digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk membangun diri sendiri. Makanya tadi di awal saya bilang, karunia roh diberikan untuk membangun diri sendiri tetapi juga untuk membangun jemaat. Dan kalau kita teliti lebih dalam lagi, hampir sebagian besar karunia roh diberikan yang fungsinya untuk membangun diri sendiri, ya cuma bahasa roh doang. Selebihnya untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Nah, kenapa ini begitu penting? Nanti kita akan melihat titik akhirnya akan ada di mana. Kenapa Allah sedemikian berfikirnya dan mengaruniakan kuasa dan karunia-Nya kepada setiap orang percaya, supaya nggak cuma tubuh Kristus atau jemaat Tuhan ini mengalami pertumbuhan, tetapi karena Tuhan ingin pakai setiap kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya untuk orang-orang yang belum percaya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ada rupa-rupa karunia. Karunia diberikan berbeda-beda tetapi berasal dari Tuhan yang sama. Yang artinya untuk membangun jemaat dan tubuh Kristus, di mana Kristus adalah sebagai kepalanya. Saya akan lanjutkan di ayat 12 sampai 15. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan di rumah boleh baca 1 Korintus 12, 13, 14, itu nyambung semua bicara tentang karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 15. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku gak termasuk tubuh. Jadi benarkah dia tidak termasuk tubuh? Di ayat 16 sampai 20. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah dia tidak termasuk tubuh? Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andaikan seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andaikan semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Kita ini semua satu tubuh. Ya, mungkin ada yang berperan sebagai mata, ada yang berperan sebagai telinga, ada yang berperan sebagai tangan, ada yang berperan sebagai kaki. Dan yang namanya tubuh semua nyambung ya. Nggak mungkin contoh nih, ini tangan kiri saya lagi capek, saya tinggalin aja lah di kursi lah. Itu bukan tubuh. Ya, tapi itu cuma potongan tangan. Tetapi yang namanya tubuh semua nyambung. Ya, Bapak Ibu boleh cek badannya ada yang misah. Enggak ada ya. Kalau misah ngeri juga sih. Semua nyambung ya. Dari kepala, leher, tangannya ya, sampai kaki, semua nyambung. Artinya apa? Yang disebut sebagai jemaat atau tubuh Kristus, kita harus melekat satu dengan yang lainnya, kita harus terhubung satu dengan yang lainnya untuk menjadi satu kesatuan tubuh yang utuh. Dan ketika kita menjadi satu kesatuan tubuh yang utuh, maka kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan panggilan Tuhan bagi gereja Tuhan. Kalau 2 minggu kemarin kita bahas semua karunia itu bicara tentang
bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam hidup kita secara individu. Nah hari ini Tuhan mau panggil setiap kita. Karena pada saat kita dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk kepada terangnya yang ajaib, bukan hanya kita sendirian doang. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar yang hanya bisa dikerjakan oleh satu kesatuan tubuh. Dan kita gak bisa kerjakan ini sendirian. Bayangkan kalau gereja ini ya semuanya dikerjakan sama Sandi ya. Dari awal dia pagi-pagi udah asyir. Wah udah jam 8 kurang, buru-buru naik dia main gitar. Sama WL mungkin. Ya, belum keluar aja bakatnya ya. Terus habis main gitar, WL khotbah juga. Habis khotbah dia turun ngedarin kantong persembahan ya. Habis itu doa berkat turun lagi, salaman lagi. Tuhan menghendaki setiap kita melekat menjadi satu bagian di dalam tubuh Kristus. Karena setiap kita punya peran, punya tugas, punya fungsi. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh kita. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan karunia itu kepada setiap kita. Tetapi enggak cuma buat kita doang. Untuk melengkapi tubuh Kristus. Nah saya akan lanjutkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 sampai 27. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini saya skip tadi ya. Ayat 21 sampai 25. Nanti di rumah boleh baca ya. Ayat 21 sampai 24. Intinya Paulus sedang menjelaskan begini. Setiap kita punya karunia yang berbeda. Tetapi karunia itu bukan untuk, ini nih Paulus nih ya. Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Korintus. Karena zaman dulu sebelum mereka percaya sama Tuhan, ketika mereka melakukan penyembahan berhala, segala sesuatu manifestasi dilakukan untuk dalam tanda kutip pamer kekuatan. Dan ketika mereka menerima karunia Roh Allah, mereka anggap itu sama aja. Sehingga ketika mereka menerima karunia itu enggak ada bedanya ketika mereka belum percaya sama Tuhan. Mereka anggap itu adalah kekuatan dari Tuhan yang bisa mereka pamerkan sebagai kekuatan. Nih loh, saya jadi sakti nih ya. Saya bisa memiliki karunia iman. Saya bisa memiliki karunia mujizat menyembuhkan. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk melengkapi tubuh Kristus. Supaya ketika tubuh Kristus atau gereja Tuhan ini bergerak ke tengah-tengah dunia yang belum percaya sama Tuhan. Mereka bisa melihat Kristus bukan melihat kita. Makanya di ayat 25 Rasul Paulus bilang begini. Jangan sampai terjadi perpecahan dalam tubuh. Kenapa? Karena kalau kita memperlakukan karunia roh sebagai sesuatu yang diberikan kepada kita hanya untuk menonjolkan kekuatan kita, maka tidak ada gunanya. Yang terjadi adalah perpecahan, bukan kesatuan. Dan ketika pecah kita nggak bisa melakukan segala sesuatu dengan optimal. Seperti yang tadi saya katakan, ketika tangan saya ini pingin pisah lah dari tubuh saya ya, yaudah lalu pisah ya, duduk aja dia di kursi ya. Terus kaki kanan saya mau pisah juga, ya udah pisahlah. Telinga saya mau jalan sendiri. Saya nggak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita sebagai satu tubuh Kristus, kita pinginnya jalan sendiri. Kita pinginnya misah dari tubuh, kita sendirian pun nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan kalau tangan ini misah dari tubuh, dia mau jalan juga nggak bisa. Dia mau makan juga nggak bisa. Maaf ya. Dia mau ngupil aja gak bisa. Jadi hari ini ketika saudara dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan sedang memanggil engkau gak cuma keluar dari kegelapan dan masuk kepada terangnya yang ajaib. Tetapi Tuhan juga memanggil setiap kita untuk pekerjaan yang jauh lebih besar
dan jauh lebih mulia. Asalkan kita mau melekat pada tubuh Kristus. Nah kita akan lihat ya. Jadi di dalam perikop itu 1 Korintus 12, Paulus tuh menjelaskan karunia-karunia berbeda-berbeda gitu ya. Terus kemudian Paulus menjelaskan juga jangan sampai setiap karunia itu jadi gontok-gontokan, jadi merasa, ih saya paling hebat nih. Terus ada juga iri-irian ya. Kok dia punya ya karunia iman, kok saya nggak punya ya. Kok dia punya ya karunia mujizat, kok saya nggak punya, saya pingin punya. Karunia itu diberikan. Karunia itu diberikan dari Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu ketika karunia itu diberikan, ada fungsinya dan ada pertanggungjawabannya. Dan kemudian di ayat-ayat setelah itu, Paulus menjelaskan tentang jawatan. Ya, jadi ini bukan perbedaan tetapi ini ada hubungannya. Di dalam gereja atau di dalam tubuh Kristus ada 5 jawatan. Yang pertama adalah rasul. Ya. Yang pertama adalah rasul, kemudian nabi, pengajar, gembala, penginjil. Siapa sih rasul? Rasul itu kalau di dalam pengertian teologi mereka adalah yang membuka komunitas, gereja, church planter gitu ya kita bilangnya ya. Kenapa? Karena memang rasul panggilannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah nabi. Nabi itu pembawa pesan dari Allah. Ya, nabi pembawa pesan dari Allah. Bisa jadi pesan itu memang untuk memulihkan kita, untuk menegur kita, untuk menunjukkan kesalahan. Itu fungsi atau peran seorang nabi. Dan kemudian ada penginjil. Penginjil ini adalah orang-orang yang diutus oleh gereja memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Ada juga yang berperan sebagai gembala. Gembala ini perannya mengawasi, memenuhi kebutuhan rohani jemaat lokal. Dan kemudian ada pengajar, mereka yang mengajarkan kebenaran sehingga menghasilkan kekudusan hidup. Ya, jadi ternyata mengajar itu ada goalnya, ada tujuannya. Ketika kita mengajarkan kebenaran, ujung-ujungnya setiap orang yang belajar kebenaran harus memiliki kekudusan hidup. Dan memimpin setiap jemaat memiliki komitmen untuk memelihara hidup mereka saleh dan taat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap jawatan ini Tuhan juga perlengkapi dengan karunia. Ya, Tuhan perlengkapi dengan karunia. Biasanya ini nggak ada rumusnya, ini nggak ada rumusnya ya. Biasanya seorang rasul Tuhan bisa memberikan karunia perkataan hikmat, iman. Karunia iman itu bukan kayak, oh berarti selama ini saya kurang iman ya. Enggak gitu. Kita semua ketika kita memiliki dasar iman percaya sama Tuhan, kita semua orang beriman. Tetapi orang-orang yang diberi karunia iman, dia bisa bilang begini, gereja tahun depan bangun. Aduh gak bisa, izin aja susah, uangnya aja belum ada, belum kelihatan. Tahun depan berjalan. Kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan iman. Tapi gak cuma jalan, ngomong doang gitu ya. Tetapi Tuhan juga menuntun dengan hikmat dan mengirimkan orang-orang untuk melakukan itu. Nah orang-orang yang punya karunia iman itu begitu. Ya. Dan saya rasa, saya yakin bahkan di tempat ini ada orang-orang yang Tuhan beri karunia itu. Kalau enggak gereja ini enggak jadi. Amin. Boleh tengok kanan kiri depan belakang, jangan-jangan lu orang ya. Jawatan adalah sebuah penugasan dan dalam menjalankan tugas atau jawatan Roh Kudus memampukan untuk mengerjakannya. Dengan tujuan apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara saya ingatkan bahwa ketika karunia rohani diberikan kepada setiap kita secara pribadi, ketika karunia rohani diberikan supaya kita bisa memperlengkapi tubuh Kristus, itu Tuhan sesungguhnya sedang menyatakan bahwa ada kasih, ada kuasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah umatnya. Baik itu di dalam ibadah, di rumah, di keluarga, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kita.
Dan supaya pemberitaan Injil menjadi efektif. Kenapa? Karena ada peneguhan-peneguhan secara adikodrati yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan buat setiap kita. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dilanjutkan ayat 14. Sehingga kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala arah, segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi yang disebut tubuh Kristus adalah Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota yang apa tadi katakan rapi tersusun ya. Maksudnya rapi tersusun semua pada tempatnya. Bayangkan kalau telinga saya pingin ada di tumit. Dia hanya bisa mendengar bagian bawah ya. Bayangkan kalau mata saya, aduh bosan nih saya matanya ada di sini nih. Boleh gak pindah ke belakang? Hidungnya bosan ada di sini, boleh gak pindah ke atas ya. Semuanya rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Makanya kalau misalkan badan kita ya, bayangkan. Kalau badan kita contoh badannya sehat tetapi sakit kepala. Bisa maksimal? Nggak bisa. Minimal kita minum obat, tidur sebentar. Jadi seluruh tubuh ikut istirahat. Ini yang disebut satu kesatuan tubuh Kristus. Makanya tadi Paulus katakan begini, kalau ada satu yang sakit, semuanya sakit. Tetapi kalau ada satu yang bersukacita, semuanya bersukacita. Ya, saya sering ketemu ibu-ibu, bahkan saya bisa jalan bareng ibu-ibu ya. Kalau misalkan lagi jalan-jalan kan happy banget ya. Happy aja gitu perasaannya. Jalan-jalan healing tuh happy. Udah capek, tapi seneng. Hayo jalan aja terus gitu ya. Kalau sukacita semuanya ikut sukacita. Meskipun kakinya mungkin udah capek, udah gak kuat jalan nih tapi seneng ikut sukacita. Tetapi kalau ada satu bagian yang sakit, maka satu tubuh ini sakit. Itu juga yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Kalau ada satu jemaat yang sakit, bukan sakit hanya secara tubuh jasmani, tetapi mereka sedang mengalami pergumulan, mereka sedang mengalami penderitaan. Harusnya kita semua juga ikut merasakan sakit. Kita juga ikut merasakan menderita. Tetapi kalau ada satu jemaat yang mengalami sukacita, maka kita semua satu jemaat juga mengalami sukacita. Beberapa waktu lalu saya sempat ngelihat di Instagram, ya, di akun Good News namanya, ya. Jadi ada sebuah keluarga suami istri mereka menantikan anak cukup lama dan pada saat udah hamil besar ternyata keguguran anaknya meninggal. Saudara bayangkan itu satu komplek ya. Semua tetangga bergantian datang ke rumahnya dia. Kasih apa? Kasih penghiburan. Kasih penghiburan, ada yang kirim bunga, ada yang anak kecil cuma kirim lukisan kecil, ada yang kirim makanan. Itu satu kesatuan tubuh Kristus. Tapi bayangkan bagaimana kita bisa peduli dan perhatian kepada orang-orang yang merupakan satu tubuh kalau kita nggak kenal. Makanya tadi saya bilang kenalan dulu ya. Jangan sampai ntar begini nih. Itu tuh jemaat pokoknya biasanya duduk di pojok sebelah kanan baris ketiga bangku kedua.
Sampai apal kita couplingnya ya. Tapi kita nggak tahu namanya. Ya, jadi mulai sekarang boleh ya belajar. Saya juga nggak bisa hafal semuanya, tetapi paling nggak, oh ini ibu ini saya coba inget ya. Makanya kalau Bapak Ibu sambil salaman nama saya biasa sebut namanya. Itu adalah cara saya menghafal. Ya. Jadi paling nggak kita tanya dulu namanya siapa ya. Sehingga nanti kalau ketemu di jalan, lupa, Ci maaf namanya siapa gitu ya. Saya yakin 2-3 kali kita bisa ingat ya. Boleh? Nanti pulang jangan pulang dulu, paling nggak kenalan sama 5 orang baru. Bisa? Bisanya anyep ya. Oke, nah kemudian kita akan melihat di manakah saya. Kalau memang Tuhan sudah memberikan kasih kuasa dan karunia-Nya kepada kita, bahkan Tuhan sudah menempatkan kita di dalam gereja, di dalam komunitas. Pertanyaannya di manakah saya? Ya, salah satu pelajaran di dalam katekisasi baptisan air ada membahas tentang gereja. Gereja itu pengertiannya ada secara universal, ada juga gereja lokal. Nah, yang disebut gereja lokal itu apa? Ya ini kita GBI Jelambar Timur, ini namanya gereja lokal. Gereja lokal di mana setiap orang, setiap jemaat, setiap anggota tubuh Kristus agak ragu-ragu jawabnya ya, tertanam. Yang namanya tertanam tuh begini, kalau Bapak Ibu nanam pohon, gak mungkin hari Minggu ini saya tanam deh. Nih cabut deh, minggu depan saya pindahin lagi ya, tanam sini. Kayaknya gak bertumbuh-tumbuh ya. Saya cabut lagi lah, tanam lagi, pindahin lagi kemana. Yang namanya tertanam, memberi waktu untuk dia berakar. Pada saat kita tertanam, pertanyaannya adalah apakah kita sudah berakar. Berakar itu gak cuma, saya udah berakar, udah tua saya di sini ya. Enggak, bukan begitu. Berakar itu artinya adalah di mana ketika kita tertanam di dalam gereja lokal, kita berakar memiliki kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah memerdekakan kita, yang sudah mengajarkan kita, yang sudah memperbaharui hidup kita, bahkan yang sudah menuntun kita untuk terus setia berjalan di dalam kebenaran. Adakah firman Tuhan sudah benar-benar berakar dalam hidup kita di dalam gereja lokal ini? Dan ternyata enggak cuma berhenti di berakar. Ketika akarnya kuat, maka dia juga bisa bertumbuh. Nah, ketika bertumbuh akan mulai kelihatan, ya. Mungkin belum kelihatan buahnya, tetapi paling enggak kelihatan yang tadinya pohonnya cuma segini, sekarang tinggi ya. Udah tinggi, mulai kelihatan dahan-dahannya, daun-daunnya udah mulai banyak. Udah mulai kelihatan bakal-bakal buahnya. Bahkan mungkin sampai kita bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ini adalah gereja lokal di mana kita tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam iman dan kerohanian kita. Di dalam gereja lokal inilah setiap kita punya fungsi, punya peran yang berbeda sesuai dengan yang dikaruniakan Roh kepada kita. Mungkin di antara kita adalah sebagai rasul. Mungkin di antara kita juga ada sebagai pengajar. Gembala udah ada ya. Mungkin di antara kita juga ada yang sebagai penginjil. Dan setiap karunia itu diberikan kepada kita. Tidak semua mata bisa jadi tubuh. Tidak semua tangan bisa jadi tubuh kalau dia terpisah dari tubuh. Oleh sebab itu sekali lagi kita harus terkoneksi untuk kita bisa berfungsi menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi kita gak perlu iri dan kita gak perlu melihat kok dia enak ya jadi tangan ya, saya pengen jadi tangan aja deh. Dia pengen jadi kita gitu ya, dia enak ya jadi kaki aja deh. Setiap kita Tuhan sudah taruh sesuai dengan kapasitas yang memang Tuhan udah paham. Kamu nih bisanya melakukan pekerjaan ini, ya udah lakukan. Jangan pernah melihat kayaknya dia lebih enak. Setiap orang memiliki sukacita dan tantangan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi ketika kita dengan setia melakukan itu dengan penuh ketaatan dan dengan penuh kasih, maka saya yakin dan percaya
kita memperoleh berkat yang gak cuma memuaskan diri kita, tetapi kita memperoleh berkat yang akan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tadi malam berdoa begini, Tuhan, tahun ini jadi saya bergereja itu dari kecil cuma ada di GBI Jelambar Timur ya. Tahun ini jadi saya 45 tahun di GBI Jelambar Timur. Ketahuan deh umur saya ya. Terus saya berdoa begini, Tuhan, adakah saya berakar? Adakah saya bertumbuh? Dan adakah saya berbuah? Kalau hari ini Tuhan masih kasih saya kesempatan, kalau hari ini Tuhan masih kasih saya kepercayaan, saya berdoa Tuhan. Biar Tuhan pakai saya sesuka-sukanya Tuhan. Pokoknya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku susah, yora popo. Ya, karena yang penting adalah kemuliaan Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah bayar dan Tuhan sudah beri dalam hidup kita itu jauh lebih besar dan jauh lebih mulia daripada apa yang kita harapkan. Ya, jadi tahun ini saya merayakan 45 tahun saya di tempat ini. Tetapi ini sukacita sekaligus juga perenungan buat saya ya. 45 tahun udah ngapain aja Lis gitu. Nah ini juga pertanyaan yang sama yang saya mau tujukan kepada setiap kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang udah lebih senior ya. Atau bahkan masih baru, oh saya baru 1 tahun, saya baru 6 bulan. Dalam sepanjang kita mengiring Kristus, dalam sepanjang kita tertanam di gereja lokal, adakah kita menemukan diri kita sudah berakar kuat, bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan? Nah ternyata gereja lokal pun punya peran sebagai anggota tubuh Kristus bagi gereja universal. Nah ini perhatikan ya. Jadi ternyata GBI Jelambar Timur bisa jadi tangannya untuk satu kesatuan tubuh Kristus yang jauh lebih besar. GBI Jelambar Timur ini bernaung di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Kita hanya di Jakarta ini kurang lebih ada 560-an GBI. Ya, Jakarta doang. Itu di Jakarta doang, ya. Nah, kita menjadi salah satunya. Jadi kita sendiri udah jadi bagian dari anggota tubuh Kristus GBI Jelambar Timur. GBI Jelambar Timur jadi anggota tubuh Kristus untuk GBI. GBI itu sendiri menjadi anggota tubuh Kristus untuk gereja yang lebih besar lagi, interdenominasi. Dalam Alkitab kata gereja muncul 114 kali, 18 kali digunakan untuk gereja universal dan 96 kali digunakan untuk gereja lokal. Ini berarti Alkitab menekankan bahwa gereja lokal berbicara tentang tanggung jawab. Bagaimana ketika kita memiliki karunia, kita punya fungsi, kita punya peran, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk mengembangkan gereja lokal, untuk membuat gereja ini bertumbuh, untuk membuat gereja ini berkembang. Kalau kita punya anak kecil, kita berharap anak ini bisa bertumbuh, berkembang. Nah sama gereja juga bisa bertumbuh dan berkembang kalau setiap anggotanya memiliki peran dan memiliki tanggung jawab yang dikerjakan. Jadi hari ini apapun yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita, adakah kita sudah mengerjakannya yang merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Kita rindu gereja ini bertumbuh, gak cuma secara kuantitas, oh penuh ya jemaatnya banyak. Pertumbuhan itu diukur 2. Dari kuantitas ataupun kualitasnya. Banyaknya orang tidak menjamin kualitasnya juga berbarengan jadi bagus. Tetapi saya teramat yakin dan percaya ketika kita semua benar-benar memperhatikan kualitas kerohanian kita, memperhatikan pertumbuhan iman dan rohani kita. Itulah yang akan mendorong setiap kita untuk menyampaikan Injil sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa mengenal Tuhan. Amin. Nah hari ini saya mungkin kasih warning sedikit ya Bapak Ibu. Seringkali kita mungkin
ada dorongan untuk kita, saya juga pingin nih GBJ Lambar Timur bertumbuh gitu ya. Yang paling gampang dilihat itu kursinya penuh. Itu yang paling gampang dilihat ya. Sehingga apa yang menjadi dorongan kita ajak orang yuk, datang yuk, ibadah yuk, ke gereja saya yuk gitu ya. Nah ini saya mau kasih warning sedikit. Jadi kalau misalkan ngajak orang lain ke gereja, jangan orang yang udah punya gereja kau ajak pula. Diomelin lah kau sama gembalanya ya. Ya kenapa saya jadi Batak begini ya. Ini etika ya. Etika. Jadi siapa saja yang kita bisa ajak untuk mereka bisa menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di dalam ibadah ya, khususnya mereka-mereka yang belum percaya sama Tuhan. Atau mereka yang udah lama enggak ibadah, atau mereka yang bahkan enggak punya gereja. Ya, ajak mereka. Tetapi kalau misalkan mereka, oh saya mau mampir, mau main, ya boleh, enggak apa-apa. Ya, jangan sampai kita disebut sebagai pencuri domba. Karena setiap tubuh Kristus, dia akan mengelola tubuhnya sedemikian rupa. Ya, ketika kita udah ibaratnya begini, di sana ada tangan tuh bagus, kita ambil yuk tangannya. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Ya, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang mengirimkan jiwa-jiwa. Asalkan setiap kita benar-benar punya hati yang mau merawat setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Jadi bersyukur buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur. Karena artinya Tuhan punya tujuan buat setiap kita. Untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Biarlah di dalam tubuh Kristus kita bisa saling menopang, saling terhubung. Ya. Dan kita mengetahui bahwa apa yang dibangun oleh Tuhan adalah gereja. Makanya Tuhan melakukan pekerjaannya melalui gereja. Tuhan melakukan penginjilan melalui gereja. Tuhan melakukan tim besuk apa lain sebagainya melalui gereja. Ya, Tuhan pakai gereja untuk bisa memberitakan Injil kepada sebanyak-banyaknya orang supaya setiap orang tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Allah menekankan untuk kita tertanam di dalam gereja lokal. Enggak ada ayatnya, Bu Wilis ya. Mana ada tuh tertanam di gereja lokal, enggak ada ayatnya. Tetapi Tuhan menghendaki setiap kita yang menjadi bagian di dalam tubuh Kristus, kita melakukan tugas kita sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Yang artinya apa? Kalau kita enggak tertanam, enggak mungkin karunia itu bisa kita kerjakan. Yang kemudian kita akan dibawa kepada kedewasaan iman di dalam Tuhan sehingga kita bisa melayani dengan kedewasaan, kita bisa melayani dengan karunia yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Ya, rasanya kalau nunggu Bapak Ibu pulang mau kenalan sama 5 orang agak-agak mustahil gitu ya. Gak usah 5 ya, boleh ya kenalan sama 2 orang baru boleh. Ya, tanya namanya ya. Tanya namanya kemudian kasih perkataan berkat ya. Tuhan berkati keluarganya, pekerjaannya. Ingat-ingat namanya, ingat-ingat mukanya, oke? Cari orang yang benar-benar nggak tahu namanya siapa gitu ya, cari tahu. Cari tahu. 2 orang aja nggak usah banyak-banyak. Seru ya dapat teman baru. Saya mengundang pemusik, pemuji boleh naik ke atas. Seneng kan? Seperti kita nih seolah-olah. Saya ketemu tangan saya yang hilang. Bahkan yang mungkin menjadi sukacita tersendiri adalah
saya ketemu tulang rusuk saya. Iya. Ternyata nggak jauh-jauh, selama ini duduknya cuma beda 4 bangku gitu ya. Kenapa? Karena selama ini mungkin kita duduk di situ-situ aja, diem baik gitu ya, nggak lihat kanan kiri, nggak pernah menyapa, nggak pernah tahu namanya. Ternyata Tuhan mengkoneksikan kita satu dengan yang lainnya tanpa kita sadari. Nah hari ini mari kita berfungsi ya, sesuai dengan peran kita. Berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kalau mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, aduh karunia saya apa, saya nggak tahu. Berdoa. Berdoa. Tuhan tolong saya ingin tahu karunia saya apa. Dan apa yang saya bisa lakukan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Jangan didorong oleh keinginan. Oh saya kepingin, nah itu beda. Bisa jadi apa yang kita inginkan bukan karunia yang Tuhan kasih buat kita. Tetapi bekerjalah, bertanggung jawablah sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Karena pada akhirnya Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban buat setiap kita. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Penghakiman itu dimulai dari kita. Yang tadi Bapak Ibu kenalan, termasuk kita, termasuk saya, dimulai dari setiap kita. Adakah kita selama ini jadi orang Kristen tertanam di GBI Jelambar Timur, terus apa yang kita udah lakukan? Padahal Tuhan udah mungkin naruh karunia itu udah bertahun-tahun. Tapi kita abaikan. Tuhan mungkin udah meletakkan dan memberikan karunia itu udah lama. Tetapi kita cuekin. Nah hari ini, biarlah setiap kita menanggapi panggilan Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah berdoa untuk kita. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tuhan berdoa buat kita, tetapi Tuhan juga berdoa untuk setiap orang-orang yang akan kita injili, setiap orang-orang yang akan kita sampaikan kabar Kristus, setiap orang-orang yang akan kita kunjungi. Tuhan juga sudah berdoa untuk mereka. Tetapi kalau kitanya nggak bergerak, maka orang-orang itu binasa. Dan selamanya dia tidak memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah hari ini panggilan itu datang buat setiap kita. Sebelum penghakiman itu datang kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lagi hidup untuk dirimu sendiri. Belajar untuk mengambil tanggung jawab dan mengambil peran di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kalau udah masuk di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, janganlah jadi pemecah, tetapi jadi penyatu yang mengeratkan satu dengan yang lainnya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi katakan, kami rendahkan diri kami Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu,
seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Pagi hari ini kami berdoa, Tuhan, jadikan kami satu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, untuk kami bisa bergerak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar, yang kami tidak bisa lakukan itu sendirian. Kami perlu terkoneksi, kami perlu terhubung dengan anggota tubuh Kristus lainnya, yaitu kami berada di dalam gereja lokal. Kami mau tertanam, kami mau diajar, kami mau dimuridkan, kami mau dibentuk, kami mau ditegur, kami mau diproses. Sampai kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Dewasa di dalam iman kami. Dewasa di dalam kasih kami. Dewasa di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Sehingga kami bisa berfungsi. Dan tidak hanya menuhin kursi gereja. Biarlah penghakiman itu dimulai dari setiap kami, Tuhan. Adakah selama ini kami hadir ke gereja cuma buat menuhin kursi yang kosong? Atau justru kami terpanggil untuk melakukan kehendak Tuhan atas hidup kami? Tolong kami, Tuhan. Bagi setiap kami yang kami belum tahu apa yang jadi karunia Tuhan untuk kami kerjakan, tolong kami, Roh Kudus. Supaya kami menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Tolong kami, Roh Kudus. Tolong kami. Tolong kami. Tolong setiap kami, Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Pakai GBI Jelambar Timur untuk menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Pakai GBI Jelambar Timur untuk merawat setiap domba-domba yang dipercayakan di tempat ini. Kami berdoa untuk pengajaran yang ada di tempat ini. Biar kami memiliki pengajaran yang sehat. Memiliki organisasi gereja yang sehat. Memiliki hubungan satu dengan yang lainnya juga sehat. Dan semuanya dilandaskan dari kebenaran firman Tuhan dan kasih. Adakah kami memiliki kasih terhadap tubuh Kristus lainnya? Terhadap anggota tubuh Kristus lainnya? Karena tidak mungkin bisa bertumbuh kalau kami sendiri tidak saling mengasihi. Ajar kami untuk saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lainnya. Anak-anak muda kepada orang-orang yang lebih tua menghormati. Orang-orang tua memberi hikmat kepada anak-anak muda. Dan sesama jemaat boleh saling menegur, saling mengasihi. Saling peduli. Sehingga tubuh Kristus di tempat ini boleh terbangun. Sehingga sekitar kami bisa melihat bahwa Kristus yang adalah sebagai kepala ada di tempat ini. Dan Kau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu, Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Jadikan kami saksi-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami eklesia. Gereja yang memindahkan orang dari kegelapan masuk kepada terang Allah yang ajaib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ada di dalam engkau. Pengurapan hikmat, karunia Tuhan sudah berikan semuanya di dalam kita. Hari ini waktunya untuk kita bertindak. Hari ini waktunya untuk kita bergerak. Dan biarlah kita mau bergerak sesuai dengan tuntunan Roh Allah. Diberkatilah setiap kita. Dan biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati.
Shalom Sobat GB Jalamar Timur, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini semakin memampukan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Pada pukul 12:30 siang, Teen Sunday Service akan diadakan di lantai 2. Anak-anak muda akan sama-sama belajar tentang to serve, not to be served. Kemudian pada hari Rabu, 20 Mei 2026, ibadah WBI akan digabung dengan ibadah doa 10 hari di lantai 2 pada pukul 7 malam. Minggu 24 Mei 2026, ibadah raya akan kembali dilaksanakan pada pukul 8 pagi di lantai 3. Kita akan sama-sama belajar tentang kuasa menjadi saksi Kristus yang akan dilayani oleh Bapak Yuyung Nehemia. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali diadakan di lantai 2. Anak-anak akan sama-sama belajar tentang Tuhanku, dengar doaku. Kemudian pada pukul 12:30 siang, Teen Sunday Service akan kembali diadakan di lantai 2. Rabu, 27 Mei 2026, Temu Kompas akan mengadakan seminar parenting di lantai 3 pada pukul 10 pagi. Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan terus. Duit masih basahan. Iya lagi. 27 Mei libur tuh. Nah, pas. Gas kita pergi. Ayo. Tunggu dulu. Mau jalan-jalan boleh aja. Tapi ingat, ini lebih penting. Apaan tuh? Jadi tanggal 27 Mei kita ada seminar dengan tema Reconnect yang dibawakan oleh Ibu Heni Wirawan. Pokoknya top dah. Dan ini ilmunya kita dapat, kebersamaannya juga dapat. Dan perlu diingat, ini gratis tanpa dipungut biaya. Terus, jadi gimana kita cara mau daftarnya? Mau tahu caranya? Yuk, ikut saya. Ayo, masuk. Ya, kita daftar di sini ya. Sabar. Tenang, sabar ya. Semua masih bisa daftar selama pendaftaran masih dibuka. Yuk, daftar sekarang ya. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap bersukacita. God bless. Yang diberkati melalui firman hari ini boleh lambaikan tangannya. Amin. Boleh dong bilang kanan kirinya, ternyata kita satu tubuh Kristus ya. Baik, Jemaat Jalamar Timur mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan oleh Ibu Wilis. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan. Dan gereja juga menyambut jemaat baru yang baru pertama kali hadir. Ibadah gereja di tempat ini diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki gereja tetap bisa kembali datang dalam ibadah minggu depan. Lalu gereja juga mengundang Bapak Ibu semua untuk datang ke ibadah doa 10 hari. Iya. Dan besok adalah hari keempat ya. Ibadah doa 10 hari ini dimulai pada pukul 7 malam. Jadi mungkin Bapak Ibu yang udah pulang kerja bisa mampir dulu ke gereja langsung ya untuk kita bersama-sama berdoa. Lalu di tanggal 27 Mei Seminari Connect pendaftaran masih dibuka sampai hari ini. Jadi bagi para pasangan pasutri bisa mendaftar mungkin melalui asyir yang ada di lantai 3 atau di lantai 1. Oke, demikian pengumuman singkat pada pagi hari ini. Kita memberikan persembahan kita. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar atau scan barcode yang tertera pada layar saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebenaran firman Tuhan yang telah ditabur pada pagi hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan ketika kami keluar dari tempat ini kami dapat menjadi berkat dan kami dapat melakukan segala kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini Bapak. Dan Bapak sebentar kami mau memberikan korban syukur kami dari begitu banyak berkat yang Tuhan beri kepada kami. Biarlah persembahan ini dapat memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain kau. Hikmatmu melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau Yesus yang ku andalkan. Hikmatmu melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau Yesus yang ku andalkan. Hanya kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di
Biarlah gerejamu berdiri di tempat ini ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Sehingga melewati proses apapun kami tidak tergoncangkan. Karena kami meletakkan dasarnya di dalam Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Pagi hari ini setiap kami yang hadir, baik secara onsite maupun online. Setiap kami yang hadir ketika kami beribadah, kami membawa beban pergumulan permasalahan kami Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kuatkan kami. Biarlah kebenaran-Mu menerangi hati kami untuk kami boleh tetap berjalan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan di dalam Engkau. Sambil mulut dan hati kami mengucap syukur. Karena kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Bahkan setiap kami yang datang dengan keadaan sakit, kami berdoa Tuhan beri kami hikmat untuk kami bisa memelihara kesehatan kami, kuatkan kami. Dengan segala keterbatasan fisik kami Tuhan, kami mau tetap berharap lagi kepada Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya tempat di mana kami berseru dan berharap dan kami tidak dikecewakan. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami. Bahkan Engkau menghiburkan setiap kami yang mungkin datang dengan kesusahan hati, dengan perasaan kesepian, kesendirian. Roh Kudus menghibur dan menolong setiap kami. Pagi hari ini kami berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu ya Allah. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, bisnis kami, jadikan kami terang dimanapun kami berada. Sehingga di dalam bisnis dan pekerjaan orang lain bisa melihat Kristus itu nampak dari kehidupan kami. Kami yang menjalani studi, biarlah kami juga berjalan dengan terang Tuhan. Sehingga kami boleh belajar dengan baik, menghasilkan nilai yang terbaik. Dan memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap orang-orang tua. Mereka di usia lanjut mereka masih mau tetap pegang iman, percaya kesetiaan mereka sama Tuhan. Hari ini kami mau memberkati setiap opa oma di tempat ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir buat setiap mereka, sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Menyertai kehidupan mereka, biarlah mereka boleh memelihara kehidupan kesetiaan mereka sampai akhir. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan dari tempat ini. Tidak ada lagi hati yang bermegah atas kekuatan kami sendiri. Tetapi hati kami bermegah atas kekuatan Allah yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan telah memanggil engkau dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Berakarlah, bertumbuhlah, dan berbuahlah. Berbuah lebat. Karena Tuhan akan pakai setiap kita untuk menjadi kawan sekerja Allah. Untuk menyampaikan Injil kepada dunia yang gelap, kepada setiap mereka yang sedang tersesat. Biarlah Tuhan mengurapi setiap perkataanmu. Tuhan mengurapi setiap jalan pikiranmu. Tuhan mengurapi setiap apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan akan menjadikan engkau berhasil. Dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hari ini terimalah berkat daripada Tuhan. Dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Roh Kudus yang terus akan menghibur, menguatkan, menolong setiap kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia bersama bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapa berharga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapa berharga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia bersama bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapa berharga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapa berharga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapa berharga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapa berharga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota
kota tersedia.